Seharusnya kepala-kepala daerah sudah harus sadar bahwa saat ini KPK ada di samping mereka, ada di samping mereka, mengintai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bisik Mamu. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam acara Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Kali ini saya tidak di studio lagi, teman Bisik Mamu. Saya ada di kantor DPP, Dewan Pimpinan Pusat LAMI, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia, bersama ketumnya yaitu Bang Johnly Nahampun. Betul ya Bang Johnly Nahampun? Betul. Selamat sore Bang Johnly. Selamat sore, salam aspirasi. Salam aspirasi. Mungkin Abang Johnly kenalin dulu deh, sama siapa aja sih Bang Johnly di sini nih? Terima kasih. Ini Ananda Suganda, koordinator DPP LAMI. Sebelahnya Adinda Anem Purwoto, koordinator LAMI. Salam aspirasi. Keren. Beliau Julham, Humas LAMI. Humas LAMI. Salam aspirasi. Mungkin biar bareng-bareng Bang, salam aspirasinya yuk. Salam aspirasi. Keren kalau udah mau. Lembaga yang luar biasa kayaknya ini. Pengen tahu Bang, ini apa sih visi misinya sebenarnya membangun LAMI ini? LAMI itu adalah lembaga aspirasi masyarakat Indonesia. Tentu suatu wadah aspirasi masyarakat Indonesia. Siapapun bisa memberikan informasi ataupun aspirasi terhadap LAMI. Karena tempat aspirasi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Berarti ada tujuannya dong. Maksudnya membuat ini untuk apa sebenarnya? LAMI itu adalah visi misinya. Salah satu adalah bergerak di bidang pendidikan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, juga, dan sosial. Kesehatan tentu masyarakat ataupun keluarga kita perlu sehat. Yang kedua, bangsa Indonesia ataupun masyarakat perlu pendidikan. Yang ketiga adalah perlu lingkungan hidup. Ketika masyarakat itu adalah berpendidikan, tentu masa depannya untuk meneruskan kemerdekaan mempunyai pendidikan. Tentu pendidikan itu ada perlu kesehatan. Kalau sehat berarti mampu menjalankan kehidupannya. Supaya kehidupannya semakin bagus, tentu perlu kita perhatikan lingkungan hidup. Sekira lingkungan hidup itu sekitar lingkungan hidup keluarga, lingkungan hidup sekitar tetangga, lingkungan hidup semuanya, termasuk kita harus menjaga ketahanan lingkungan hidup, menjaga hutan, menjaga seperti banjir, perlu kita jaga lingkungan hidup itu supaya kita juga hidup enak, seperti itu. Itu kan visinya, misinya nih apa nih? Misi kita salah satunya adalah bagian dari bagaimana mengkader anggota kita ataupun masyarakat agar melek dengan masa depannya. Masa depan generasi berikutnya. Masyarakat untuk memperjuangkan meneruskan cita-cita bangsa. Seperti itu. Wow, keren sekali visi misinya. Tapi berarti kalau misalkan ngeliat visi misinya itu artinya pro sama kebijakan pemerintah dong? Betul. Kita tetap pro. Kita tetap membantu masyarakat dan membantu pemerintah. Tapi ingat, tapinya apa nih? Kita juga harus melakukan sosial kontrol juga. Seperti apa caranya sosial kontrolnya itu? Kita melakukan sosial kontrol karena pemerintah pun harus kita berikan masukan dan kita kontrol juga kinerjanya. Karena pemerintah harus bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Harus kita kontrol dengan tidak menghujat, tapi dengan baik, dengan santun kita mengingatkan apabila ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau ngomongin tadi kan Abang ngomongin masalah kinerjanya pemerintah sekarang seperti apa sekarang? Baik kah atau buruk kah? LAMI menilainya seperti apa? Kalau kinerja pemerintah secara umum ya bisalah masyarakat yang menilai. Tapi kalau kita menilai sampai saat ini kinerja pemerintah buktinya salah satunya ya
pemerintah berjalan dengan baik. Oke. Dalam waktu ini, dalam saat ini ya pemerintah baik-baik saja. Karena suasana politik secara nasional termasuk aman dan nyaman. Aman dan nyaman ya. Cuman hari ini ya kita akuin bersama negara kita saat ini lagi mendapat pandemi COVID-19. Iya, betul. Artinya kita melihat pemerintah bekerja bahu-membahu dengan masyarakat. Semua instansi pemerintah bahu-membahu untuk mengatasi COVID-19. Nah, itu salah satu yang kita lihat terkait COVID-19 kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk Lami sendiri sudah melakukan apa nih bersama-sama memberantas, menghilangkan COVID-19 ini? Oh, pertanyaan sangat bagus. Apa tuh? Kalau kita dari Lami sudah beberapa kali melakukan kegiatan suntik vaksin terhadap masyarakat. Memberikan, maksudnya suntik vaksin ini gimana nih? Melakukan kegiatan kerjasama dengan Mabes Polri. Oke. Untuk melakukan suntik vaksin terhadap masyarakat. Oke. Yang kedua, kita melakukan woro-woro atau himbauan-himbauan terhadap masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, teman Bisik Mamo, ngomong-ngomong masalah protokol kesehatan, jaga protokol kesehatannya ya. Dimanapun Anda berada, tetap walaupun kita di sini rame-rame nggak pakai masker, tapi insya Allah sudah aman dari COVID-19. Begitu ya Bang? Sudah vaksin semua? Kita sudah vaksin semua. Kita penyelenggara vaksin tentu sudah vaksin. Udah pasti harus ya. Tinggal ayo bareng-bareng vaksin. Ayo teman-teman yang belum vaksin segera vaksin. Tapi daerah sini sudah semua berarti Bang? Alhamdulillah kalau di Kabupaten Bekasi sudah hampir 97% yang vaksin pertama. Tinggal vaksin kedua sekarang lagi berjalan. Oh, oke. Keren. Tapi Bang nih, kalau ngomongin masalah vaksin kan ada pro kontra nih. Ya. Orang Bekasinya sendiri ada ikutan pro kontranya nggak? Oh enggak. Bekasi mah betul-betul dukung kondusif. banget ya. Mendukung benar. Dan antusiasnya sangat tinggi. Lami juga berarti otomatis memberikan edukasi yang baik ya untuk masyarakat di Bekasi ini melakukan vaksin gitu ya. Karena anggota kita dari Lami banyak yang ahli di inputornya. Oh, oke. Inputor yang memasukkan data-data peserta vaksin terhadap servernya. Supporter luar biasa ternyata. Untuk mendukung satu pemerintahan yang kondusif dengan pandemi 19 ini, otomatis nih Lami ikut serta dan memperbaiki keadaan semua. Nah Bang, kalau ngomongin masalah kinerja pemerintah kota sekarang, ini kan lagi ada fenomena yang lagi terang banget, ini lagi rame banget masalah OTT ini Bang. Saya tergerak pengen bertanya OTT karena kayaknya kan lembaga aspirasi masyarakat ini kan memberikan aspirasi sekali nih. Betul. Itu bagaimana Abang menanggapinya? OTT maksudnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kemarin oleh Bapak Bupati Musi Banyuasin ya. Bapak Alex Nurdin itu. Bagaimana Abang menanggapinya? Kita dari Lami menilai atau mengamati isu terkait KPK yang lagi tren sekarang saat ini, apalagi KPK saat ini ada kemarin pengangkatan CPNS dan ada yang tidak lolos sebagai TWK atau tes wawancara kebangsaan kurang lebih sekitar 57 orang. Hal itu kita kan tidak melihat masalah polemiknya. Artinya biarlah polemiknya akan diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Tapi pada intinya kita hari ini melihat kinerja KPK apalagi dalam waktu 5 hari bulan Oktober ini 2021 ini sudah 2 OTT KPK. OTT KPK dari Provinsi Sumatera Selatan dari Bupati Muba atau Musi Banyuasin. Itu Bapak Dodi Reza Alex Nurdin. Betul. Terus hari ini sekitar tanggal 19 OTT lagi KPK. Hari ini ya? Di Bupati Kuantan Singingi atau yang biasa disebut Kuangsin. Iya, Kuangsin. Bupatinya Andi Putra. Terkait Bupati Andi Putra itu terkait masalah perizinan perkebunan. Terkait Bupati Muba ya sudah biasa proyek-proyek udah biasa, itu udah nggak aneh. Di hampir udah banyak beberapa kepala daerah yang tertangkap masalah proyek. Artinya di situ seharusnya kepala-kepala daerah sudah harus sadar bahwa saat ini KPK
ada di samping mereka, Oke. ada di samping mereka, mengintai mereka. Artinya harus sadar. Jadi artinya kapan lagi mereka sadar kalau bukan mereka yang berubah diri. Artinya perubahan itu harus dari kita sendiri Harus ya, dari harus kita. dari lingkungan sekitar kita dulu ya. Betul, harus berubah dari lingkungan sendiri dan diri sendiri. Kalau tidak mau berurusan dengan KPK atau tidak mau berurusan dengan penegak hukum. Masyarakat, kita ini masyarakat, aspirasi masyarakat dirugikan, sangat dirugikan karena masyarakat dan pemerintah telah mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pemilihan menjadi kepala daerah. Masyarakat sudah korban memilih dia karena dia menjanjikan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat. Ternyata masyarakat dikhianati oleh oknum-oknum kepala daerah yang tertangkap KPK. Sangat dikhianati. Karena kita sudah korban memilih dia. Memilih waktu, tenaga, pikiran, bahkan berselisih dengan teman atau dengan tetangga karena demokrasi. Sudah kita pilih dia. Janjinya di tengah jalan. Pembangunan dengan sendirinya di daerah itu akan terhambat. Akan berkurang karena Artinya program-programnya tidak dijalankan dengan baik gitu. betul, artinya program itu karena ada suasana hukum di daerah itu tentu dengan sendirinya akan terlambat, bahkan menjadi silpa anggaran dari APBD bisa jadi silpa seperti itu. Oke, berarti memang pengaruhnya ini luar biasa sekali ya kalau misalkan urusan-urusan OTT-nya ini tidak diperbaiki dengan sistem yang ada gitu ya Pak ya. Betul. Ya, Bang. Seharusnya sebenarnya menurut saya nggak hal sulit. Oh, gimana? Sulit. Harusnya bagaimana sih pemerintah ini? Ya artinya mulai mengecekkan pada umumnya kan kepala daerah itu kan dari partai politik. Oke. Anggaran partai politik aja diperbesar. Anggaran partai politik yang diperbesar. Diperbesar. Terus yang kedua, gaji bupatinya diperbesar. Oke, karena memang ada juga Bupatinya, yang mengakui bahwasannya gajinya. bupati itu gajinya minim Kecil. sekali ya. Minim sekali, sementara dia pos besar. Pos besar betul. Pos besar, Terus membiayai konstituen yang luar biasa banyaknya Betul. gitu ya. Belum lagi undangan-undangan hajatan, banyak kos besarnya. Nah, seperti itu, jadi artinya gajinya sudah dinaikin. Yang kedua, anggaran partai politik dibantu supaya seluruh kegiatan-kegiatan partai politik tercover. Nah, yang ketiga ya bagaimana meminimalisir kos calon bupati. Kan sangat besar kos calon bupati. Harus membentuk tim sukses. Untuk spanduk aja bisa habis 3 miliar. Hanya sebatas spanduk bisa habis 3 miliar. Belum lagi untuk kunjungan-kunjungan, pertemuan tim sukses, pertemuan masyarakat sangat besar. Jadi kayak contohnya di daerah tertentu bisa habis sampai 20 miliar, 30 miliar untuk menjadi bupati. Kalau dihitung 5 tahun, Iya. Balik Modal apa enggak? boro-boro. Boro-boro ya? Ya, artinya sudah ada niat dari awal di benaknya dapat duit dari tanda tangan. Itu udah jelas. Iya. Yang kedua, udah ada niatnya dapat fee dari proyek. Oke. Sudah ada niatnya dapat upeti dari jabatan yang mau naik eselon naik apa udah ada niatnya. Nggak usah susah-susah lah, usah bohong kita ini mah. Tahu. Berarti Lami ini bisa membantu nggak sih untuk pemerintah tolonglah dinaikkan itu gaji-gaji. Ayo kepala kita daerah bersama-sama itu. dengan masyarakat. Oke. Kita suarakan. Sebenarnya mereka tahu. Tahu untuk apa nih? Tahu. Pemimpin partai itu tahu, pemerintah tahu. Pemerintah kan dari partai politik. Oke. Tahu mereka semua pasti nggak tahu. Mereka orang pintar-pintar semua, orang jago-jago semua. Cuman kok takut mengatakan yang benar. Jangan takut perkataan. Berubah mental. Anggaran harus begini. Apa yang takut? Kalau mau bikin benar. Seperti itu. Jadi ini mau pilih sok-sok bersih, tapi nyatanya mereka yang deklarasi jangan korupsi, tapi mereka yang ketangkap. Benar nggak? Iya betul, tapi kalau ngelihat juga ada berita yang baru-baru ini datang juga dari Mbak Kade itu kan ada ngebahas masalah gaji DPR itu yang tinggi sekali gitu kan. Itu salah satunya untuk membayar konstituen juga atau Dari bagaimana? Menurut mana Kade tingginya? Yang kecil. Kecil juga? Kecil gaji parlemen, gaji DPR itu kecil. Oh gitu, Dari segitu mana cerita? kecil ya? Kecil. Tapi kalau hitung-hitung kan dalam satu periode dia sampai 4 sekian miliar gitu. Kecil itu Kecil bang, ya? kecil. Oh. Orang konstituennya aja udah berapa? Udah saya bilang tadi untuk menghadapi kondangan
ke masyarakat dia udah berapa banyak ngadepin kondangan aja. Oke. Udah berapa banyak, belum lagi kegiatan sosial. Belum kegiatan-kegiatan kalau ada lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha. Kecil itu. Kecil ya. Berarti harusnya bagaimana kalau abang mereka sudah tahu itu, mereka cuma sudah tahu. Kita dukung kalau mau naikin. Yang penting jangan korupsi, sejahterakan masyarakat. Lebih kejam korupsi, lebih banyak mereka nikmati uang korupsi. Tapi begitu mereka tertangkap OTT, baru mereka sadar. Tapi kan di balik korupsi ada kepentingan, Bang. Kepentingan untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan untuk partai, kebutuhan untuk konstituen. Karena itu cari korupsi, makanya diperbesar anggaran partai. Supaya jangan korupsi. Sederhana aja sebenarnya. Mereka tahu semua, lebih tahu dari kita itu mah mereka semua. Seperti itu. Kalau Lami sendiri mendukung partai berarti ya, Bang? Semua kita dukung. Yang penting tujuannya, niatnya untuk mensejahterakan rakyat, kita dukung. Nah, abang sendiri nih, programnya apa yang dilakukan Lami untuk mensejahterakan rakyat? Selain itu visi misi yang besar itu yang abang tadi awalnya ungkap, apalagi program Lami yang mau dibikin? Kita program sekarang untuk masyarakat, khususnya untuk muda-mudi, kita bikin pelatihan-pelatihan. Oh, pelatihan apa tuh, Bang? Kita bikin pendidikan. Masih banyak pelajar ataupun mahasiswa yang melek dengan HP Android. Oke. Digital ya? Digital. Padahal HP Android ini saat ini sangat ngetren untuk mencari rezeki ataupun untuk mencari uang. Salah satu contoh sekarang yang di kantor kita ini, kita bimbing anak-anak SMA, anak-anak SMK, bagaimana mereka dapat mempromosikan lewat YouTube masing-masing, lewat IG masing-masing. Pertama kita bikin mereka mempromosikan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan dia positif, yang tujuannya nanti yang paling pertama dapat duit dari Google. Ya kan, sederhana kan? Betul. Yang kedua, kita didik mereka sekarang bagaimana mereka memanfaatkan handphonenya untuk dagang. Usaha seperti ya? itu, usaha. Jadi mereka sebelum berkuliah atau sebelum sekolah sudah bisa mendapatkan rezeki dari HP Android-nya. Secara otomatis memberikan kreativitas maksudnya gitu ya. Betul, kita mereka kasih kreativitas. Supaya bisa bertahan hidup ke depannya gitu lah, membangun masa depan yang lebih baik gitu maksudnya. Seperti itu ya. Di samping mereka kita bimbing, kita didik agar menghindar dari hoax. Menghindar dari hoax ya. Seperti itu. Tapi kan kalau ngomongin masalah hoax nih, seru juga. Ada nggak dari masyarakat yang mengadukan masalah hoax ini ke Lami? Kita Lami yang melakukan deklarasi anti hoax itu, coba ini gambarnya itu. Itu coba bersama Lami yang mendeklarasikan anti hoax. Salah satu Lami telah mendeklarasikan deklarasi anti hoax. Oke. Selain itu, apalagi deklarasi yang sudah dilakukan Lami? Lami melakukan deklarasi pelajar anti tawuran. Pelajar anti tawuran ini bagus banget. Betul. Karena banyak pelajar-pelajar yang apalagi STM ya. Betul. Itu kan mereka kayaknya kalau senggangan sedikit aja udah langsung di Indonesia boleh ibu buka di YouTube kita deklarasi pelajar anti tawuran. Lami yang pertama bersama itu. Lami pertama Indonesia. Wow, keren. Pionirnya ternyata Lami loh, teman Bisik Mamu. Emang udah berapa lama sih Bang ini Lami ini bergerak? Kita sebenarnya berdirinya sudah sekitar 15 tahun. Oh, 15 tahun. Sebelumnya kita dari LP3D. LP3D. Lembaga penelitian pemberdayaan pemerintah daerah. Berubah kulit menjadi Lami. Karena kita lebih condong nyambung ke masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Akhirnya kita berubah nama menjadi Lami. Abang ini yang mempionirkan pertama. Betul. Laminya atau LP3D-nya? LP3D-nya dulu, baru Lami dengan teman-teman aktivis dari Cipayung. Berarti ketum tetap kayaknya ini ya? Bang kita sebentar lagi akan berubah. Karena kan ada kaderisasi. Ya harusnya seperti itu. Kalau dari LP3D itu 15 tahun yang lalu berarti kan udah lama sekali gitu kan. Betul. Abang jadi ketumnya. Betul. Wah, saya pengen tahu dong Bang Suganda menjadi dapat ketum yang seperti ini apa yang diterima sama Bang Suganda? Ya, makasih. Yang pasti banyak lah ilmu-ilmu yang kita serap teman-teman Lami nih. Apalagi kader-kader kayak saya nih. Bener, Lami ini pertama kali
di Indonesia menyatakan pelajar anti tawuran. Pelajar anti Saat itu lagi gencar-gencarnya sampai ada pelajar yang meninggal di Jakarta. Teman-teman pelajar Jakarta berkomunikasi. Kebetulan saya juga salah satu pelaku kejahatan tawuran itulah. Akhirnya ditarik sama teman-teman LP3D, teman-teman mahasiswa saat itu di LP3D untuk ayo membuka pikiran baru bahwasanya pelajar ini semua satu nenek, itu nenek moyang. Nenek moyang ya. Kita saling kenal di rumah tetanggaan ketika masuk sekolah karena gara beda seragam ibu di jalan. Dan dapat kabar bahwasanya Jakarta saat itu sampai ada yang meninggal kan pelajar. Nah, kita lah Bekasi bergerak pertama, pelajar berkomunikasi nih sama yang sering-sering rival nih. Itu berkomunikasi dengan teman-teman LP3D, ketemu dengan Pak Jonli untuk menyatakan, yuk kita bikin pelajar Bekasi pertama kali anti tawuran. Wow, keren. Jadi ilmu apa yang dapat dilami yang pasti mental, wawasan, dan pasti ya jati diri. Bahwasanya ada loh yang nilai positif yang harus kita lakukan di LAMI ini. Sudah berapa lama Bang sudah di LAMI? Saya berarti kan kalau di LP3D lama nih. Oh, oke. Nah, cuma baru tergabung di LAMI itu 2015-an. 2015. Cuma kalau pas di LP3D saya pas masih kuliah. Oh. Nah, Kuliah. lulus sekolah, terus kuliah, tahu kasus teman-teman Tawuran Jakarta meninggal tuh, akhirnya saya alumni dan teman-teman pelajar kan berkomunikasi sama alumni yang baik. Akhirnya mengambil tindak positif, yuk kita gabungin nih sama-sama alumni se-Bekasi, alumni Jakarta menyatakan pelajar Bekasi yang ditawuran. Dan langsung digaung sama teman-teman LP3D. Langsung dapat muri kalau masalah saat itu. Muri ya? Iya, dapat muri. Berarti benar-benar mengakomodir sekali. Iya, kita keliling ke sekolah-sekolah. Oh, oke. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita ketemu dengan pelajarnya langsung, bahwasannya ini loh alumni aja udah berdamai gitu, berdampingan. Dibantu oleh LP3D, akhirnya kita keliling nih ke semua pelajar di kota dan kabupaten. Yang sering ribut nih antar sekolah, akhirnya menyatakan stop pelajar di tawuran, berdamai. Wow, keren, ternyata LAMI luar biasa memberikan aspirasi. Inilah salah satu aspirasi yang dilakukan LAMI, teman bisik Mamu, saya nggak nyangka. Terus apa lagi Bang Jonli, deklarasi yang sudah dilakukan setelah tawuran tadi? Pionirnya apa nih? Apa ada lagi atau memang hanya itu saja? Itu kan terkait pelajar. Ya. Setelah itu kita ajak siswa, untuk cinta seni dan budaya. Pelajar cinta seni dan budaya. Kita bimbing mereka latihan budaya seperti tari, budaya-budaya daerah. Ya. Kita bimbing mereka bergabung dengan kita pelatih-pelatih ekskul di sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan-pelatihan tari untuk siswa-siswa. Jadi artinya di samping itu siswa itu kadang-kadang bisa mereka manggung di mana-mana, mendapat kesempatan dan mendapat rezeki juga, sekaligus menjaga budaya-budaya Indonesia seperti itu. Oh, keren. Kalau Bang Edan sendiri apa nih Bang yang diterima dari Bang Anen namanya. Saya ingatnya Bang Anen. Bang Anen, apa yang dilakukan Bang Anen? Apa yang diterima sama Bang Anen lah di LAMI ini? Setelah masuk LAMI ini. Iya, terima kasih. Ya. Banyak sekali yang saya terima dan emang pelajaran yang luar biasa. Saya bergabung dengan LAMI. Saya bergabung mungkin masih jauh lah duluan Bung Ganda. Iya, saya termasuknya masih baru, cuma mengikuti alur aja. Pada saat itu saya sekitar tahun 2017 lah. Tahun 2017 itu kita mengikuti bergabung karena rasa sosialnya, rasa kepedulian LAMI itu luar biasa untuk masyarakat. Contoh yang kemarin ikut kegiatan bersih-bersih pun juga dilakukan. Penanaman pohon pun juga dilakukan. Itu gerakan-gerakan moral yang dilakukan LAMI. LAMI melakukan akhirnya sounding sama TNI juga bergabung untuk melakukan penanaman bibit. Pepaya California pun juga dilakukan. Pepaya California itu semua masyarakat di mana itu lahan kosong, lahan yang tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya dilakukan penanaman untuk bibit pepaya California, dan hasilnya pun luar biasa. Hasilnya pun dari LAMI, maksudnya dari LAMI
bibit tersebut, tapi yang mengelola dan nanti ketika panen pun itu untuk masyarakat. Jadi kepedulian Lami bukan hanya dia berpikir hanya untuk pemerintah daerah aja, tapi untuk masyarakat pun juga ada. Artinya ada nilai ekonomis di dalamnya ya. Betul. Jadi kepedulian ke masyarakat itu benar-benar langsung menyentuh ke masyarakat. Alhamdulillah, berarti visinya terlaksana, salah satunya lingkungan hidup yang benar-benar kita berdayakan gitu ya. Wow, keren. Bang Zulham, humasnya, bagaimana humasnya di sini, di Lami ini? Banyak? SDM-nya banyak? Salam aspirasi. Salam aspirasi. Saya Zulham Araham, Okay. sangat peduli sekali dengan Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ini, Ibu. Bahwa begitu saya bergabung, dilibatkan oleh Ketua Umum kami, Bapak John Dinan Hapu, sebagai humas, saya selalu memperhatikan, memperdulikan kelihatan lingkungan-lingkungan yang ada di wilayah kami khususnya. Berarti dengan adanya Lami di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bekasi dan di daerah-daerah lain, ya saya khususnya sebagai humas yang ada di DPP Lami Kabupaten Bekasi, itu sangat antusias melihat program-program Lami yang sudah sangat peduli kepada masyarakat. Begitu Ibu. Berarti otomatis mensupport program-program pemerintah yang ada di Kota Bekasi ini ya? Kota Bekasi dan daerah. Dan nasional juga? Nasional. Wow, keren. Itu cara memberikan aspirasinya mereka bagaimana? Lewat apa? Ada beberapa strategi. Pertama lewat grup. Oke, punya grup sendiri Punya berarti grup, ya? kita punya grup. Yang kedua by telepon. Oh, by telepon. Yang ketiga kita lewat Zoom. Oh, bisa ya, webinar Kita mungkin ya? webinar lewat Zoom. Webinar ya? Lewat Zoom kita memberikan edukasi atau memberikan pengarahan-pengarahan. Di samping itu, semua anggota kita punya Facebook. Punya Facebook? Semua anggota kita punya Wajib ya kayaknya wajib untuk punya Facebook ya? Dan cabang-cabangnya pun punya Facebook. Contohnya Lami Padang, Lami Jambi, Lami Palembang, Lami Kalimantan, Lami Manado, Lami Papua, Lami NTT, Lami Jawa Barat, Lami Banten. Jadi semua punya Facebook. Medsos. Memberikan Punya informasi ya setiap kegiatan-kegiatan daerah ya? apa yang dilakukan mereka di daerah mereka. Kita sudah bisa melihat di Facebook dan di grup serta di IG. Jadi di kita itu semua wajib. Kita wajibkan itu. Jadi artinya kita mempromosikan kegiatan kita, mempromosikan diri kita yang benar terhadap masyarakat dan pemerintah. Seperti itu. Kalau dilihat anggotanya seluruh nasional ini berapa sih Bang? Waduh, banyak banget. Banyak banget, nggak bisa dihitung ya? Udah banyak anggota. Mungkin hampir semua masyarakat Indonesia semuanya ikutan Kita Lami yang paling kayaknya. banyak simpatisan. Oh, simpatisan. Karena kita kan organisasi itu kan penggerak. Betul. Penggerak. Simpatisannya yang banyak. Simpatisannya yang mungkin mereka satu visi misi ya sama apa yang mereka rasakan gitu ya. Nah, karena melihat kegiatan kita seperti contohnya setiap Idul Adha. Oke. Kita selalu potong hewan kurban. Kita selalu memberikan Bagi-bagi ya? membagi-bagi hewan kurban. Pertama, kita tidak lupa dengan veteran. Oh, oke, veteran Tidak juga pernah ya. kita bantu. Masih ada memang Bang. Masih Oh, banyak masih veteran. banyak. Terus ya terhadap yatim piatu. Seperti itu kita setiap ada menjelang lebaran Idul Fitri selalu kita bikin buka puasa bersama. Seperti itu. Pesan moral yang baik sekali karena memang apa yang kita berikan itulah yang kita nantinya terima dengan lebih baik lagi ke depannya. Betul, itu yang benar. Mari kita berbuat baik, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Kembali ke kita sendiri Akan kembali kepada kita sebenarnya sendiri. ya. Wah, sukses ya buat Lami Bang. Buat semuanya Lami, anggota Lami semua yang ada di sana, supportnya untuk Indonesia, memajukan Indonesia lebih baik. Saya berharap sih ada program-program. Oh iya, saya tanya satu lagi. Program yang paling deket ini bersinergi dengan siapa? Kita saat ini bersinergi dengan Mabes Polri, Mabes Polri saja? dengan TNI. Oke, Mabes. Dengan Dalam hal pemerintah. apa ini? Dalam menuntaskan penyelenggaraan COVID-19 Oke. hari ini. Berarti Satgas Covid-nya otomatis ikut ya? Kita di inputornya paling banyak. Oh, malah di inputornya. Karena yang bergabung dengan Lami, simpatisan dengan Lami, rata-rata kebanyakan mahasiswa. Tapi kan kalau ini masalahnya kalau masalah COVID ini kan udah mau habis kan, vaksinnya sudah mau Kan selesai. saat ini. Oh, saat ini. Kan saat ini. Makanya itu dia saya tanya setelah program ini nih COVID habis ini ada lagi Wah, nggak? Banyak ya.
Ya. Oke lah, mudah-mudahan sukses terus lah Lami ya. Terima kasih banyak udah diundang ke sini ke kantor DPP Lami. Mudah-mudahan kita bisa selanjutnya bisa ketemu lagi membahas hal-hal yang lain, program Lami selanjutnya, Bang. Ada pesan nggak buat masyarakat Indonesia ini dari Laminya sendiri sebagai ketum Lami bagaimana? Salam aspirasi. Mari kita berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mari kita jaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Oke, teman Basic Mamu. Saya cukupkan dulu hari ini. Terima kasih banyak Bang Abang semuanya sudah diundang saya di gedung kantor Dewan Pimpinan Pusat Lami. Terima kasih teman Bisik Mamu. Pertemuan saya hari ini sudah selesai dengan teman-teman saya ini. Ketemu lagi dengan saya di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.